Malam itu, kota kecil di pinggiran semakin larut dalam ketakutan. Jalanan yang dulu ramai kini sunyi, hanya sesekali diterangi cahaya lampu jalan yang redup dan suara angin yang berbisik di antara bangunan tua. Di sebuah gang sempit, terdengar suara rintihan seorang wanita tua yang sedang dikerumuni oleh beberapa pria bertubuh besar. Mereka tertawa sinis, merampas barang-barang yang ia bawa. "Jangan, tolonglah, itu satu-satunya uang yang kumiliki." Suaranya gemetar, tetapi bagi para preman itu, belas kasihan hanyalah lelucon. Di ujung gang, seorang pemuda berdiri dalam diam. Tubuhnya tidak terlalu besar, hanya mengenakan kaos polos dan jaket tua yang sudah pudar warnanya. Wajahnya tenang, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi, namun matanya tajam, memperhatikan setiap gerakan para penjahat itu. Namanya Raka, seorang tukang reparasi barang yang selama ini tak banyak dikenal orang. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan sesuatu yang bahkan dirinya pun jarang perlihatkan, kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Ia menarik napas dalam, melangkah maju tanpa suara. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya datar, tetapi cukup untuk membuat para preman menoleh. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan kepala pelontos, mendengus sambil melangkah mendekat. "Urusan apa sama kamu, bocah? Mau cari mati?" Tanpa menunggu jawaban, kepalan tangannya melayang ke arah wajah Raka, cepat, brutal, dan penuh niat membunuh. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan Raka hanya sedikit bergeser, lalu dengan gerakan halus ia menangkap tinju pria itu. Sejenak dunia terasa membeku. Pria kekar itu merasakan sesuatu yang mengerikan, pukulannya seperti menabrak tembok baja yang tak terlihat. Sebelum ia bisa menarik tangannya, Raka memelintirnya sedikit, dan terdengar suara krek yang mengerikan. Pria itu menjerit kesakitan, jatuh berlutut dengan wajah memucat. 3 preman lain yang melihat kejadian itu langsung menyerang bersamaan. Salah satu dari mereka mengayunkan pisau ke arah Raka, tetapi dengan satu gerakan cepat, pemuda itu menghindar dan menendang perutnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh preman itu terlempar ke dinding seperti boneka kain, tak sadarkan diri. 2 lainnya menyerang dari belakang, namun tanpa menoleh, Raka menangkis dengan siku, lalu melayangkan pukulan keras ke dada mereka. Dalam hitungan detik, keempat preman itu tergeletak, merintih kesakitan. Raka hanya berdiri di tengah mereka, tak sedikit pun terlihat lelah. Wanita tua yang tadi ketakutan kini memandangnya dengan mata penuh haru, seolah tak percaya ada seseorang yang berani menantang para preman itu. Namun, kemenangan kecil ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, tanpa Raka sadari, ada mata-mata yang mengintainya dari kejauhan. Seorang pria berbadan besar, dengan tato berbentuk naga melingkar di lengannya, menyeringai melihat kejadian tersebut. "Menarik," gumamnya. Kabar tentang pemuda misterius yang mampu menjatuhkan preman dalam sekejap segera menyebar ke seluruh penjuru kota, dan pada akhirnya, sampai ke telinga Gatot, sang penguasa jalanan yang dikenal tak bisa dilukai oleh senjata apapun. Kini, Raka bukan hanya seorang tukang reparasi barang biasa. Ia telah menyalakan api perang yang takkan padam begitu saja. Kabar tentang seorang pemuda yang mampu menumbangkan preman dalam hitungan detik menyebar dengan cepat, seperti angin yang membawa bau badai sebelum hujan turun. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Gatot duduk di singgasananya, sebuah kursi besi reyot yang tampak sepele, tetapi di sekelilingnya, puluhan anak buahnya berdiri dengan penuh hormat. Tato ular melingkar di lengannya berdenyut setiap kali ia mengepalkan tangan, seolah menjadi simbol dari kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Seorang anak buahnya datang terburu-buru, masih dengan luka lebam di wajahnya. "Bos, bocah itu, dia bukan orang biasa." Suaranya gemetar. Namun, bukannya marah, Gatot justru tertawa. Tertawa lebar, penuh kesenangan, seolah telah menemukan mainan baru yang menarik perhatiannya. Malam itu, Raka kembali ke bengkelnya yang kecil di sudut kota. Ia duduk di kursi reyot, membersihkan tangannya yang penuh minyak setelah memperbaiki sebuah radio tua.
Bagi Raka, bertarung melawan preman-preman tadi hanyalah sebuah insiden kecil, bukan sesuatu yang ia banggakan atau sesali. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa aksinya malam itu bukan tanpa konsekuensi. Seperti yang ia duga, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Pintu bengkel tiba-tiba ditendang dengan kasar, membuat bel kecil di atasnya berdering keras. Seorang pria bertubuh raksasa melangkah masuk. Wajahnya dipenuhi bekas luka, matanya tajam seperti pisau yang telah digunakan berkali-kali. Gatot telah datang. Tanpa banyak basa-basi, Gatot melangkah ke tengah bengkel, tubuhnya menjulang tinggi, membawa aura kegelapan yang menyesatkan ruangan sempit itu. Jadi ini bocahnya. Suaranya berat, dingin, dan mengandung ancaman. Raka menatapnya sekilas, lalu kembali memperbaiki radionya, seolah tak terpengaruh. Hal itu membuat Gatot mendengus kesal. "Kau berani melawan anak buahku?" Gatot menarik sebuah pisau dari sarung kulit di pinggangnya dan, dengan gerakan cepat, menikamkan ke perutnya sendiri. Pisau itu menancap, tetapi anehnya, tak ada darah. Gatot tertawa. Ia menarik pisau itu keluar, memperlihatkan bahwa kulitnya sama sekali tak terluka. "Orang-orang memanggilku si kebal. Tak ada senjata yang bisa melukaiku." Matanya menyipit menatap Raka. "Dan sekarang, aku ingin tahu, seberapa kuat kau sebenarnya?" Gatot bergerak cepat, jauh lebih cepat dari tubuh besarnya. Tinjunya melayang seperti godam raksasa, menghantam ke arah Raka. Pemuda itu menghindar dengan gerakan ringan, tetapi hantaman Gatot menghancurkan meja kayu di belakangnya menjadi serpihan kecil. Udara di dalam bengkel bergetar oleh kekuatan yang hampir tak masuk akal. Raka tahu bahwa ini bukan lawan biasa. Ia menangkis serangan berikutnya, tetapi begitu tinju Gatot menyentuh lengannya, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan rasa sakit. Mata Raka menyipit. "Jadi ini kekuatanmu," gumamnya. Namun, di balik kesakitannya, ada sesuatu yang membuatnya tersenyum. Tantangan yang selama ini ia hindari, kini datang menghampirinya. Di luar bengkel, hujan mulai turun, membasahi jalanan kosong. Di dalam, pertempuran antara dua manusia kebal telah dimulai. Gatot tak henti-hentinya menyerang, setiap pukulannya mampu menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Namun, Raka mulai menyesuaikan diri. Dalam satu momen, ia menghindari serangan Gatot dengan gerakan halus, lalu melayangkan satu pukulan tepat ke dada lawannya. Untuk pertama kalinya, Gatot terhuyung mundur. Wajahnya yang semula penuh percaya diri berubah menjadi kebingungan. "Apa-apaan ini?" desisnya. Raka memutar bahunya, menghela napas panjang. "Kau bukan satu-satunya yang kebal, Gatot." Suasana semakin mencekam. Dua kekuatan yang tak terkalahkan telah bertemu, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Gatot berdiri dengan napas memburu. Matanya membelalak, tangannya gemetar dalam genggaman yang tertahan. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasakan dorongan sekecil ini pun saat bertarung. Tak ada orang yang sanggup membuatnya mundur hingga malam ini. Di hadapannya, Raka berdiri tenang, sorot matanya tak menunjukkan rasa gentar. Hujan di luar semakin deras, menambah ketegangan yang menyelimuti ruangan yang kini berantakan. Dari reruntuhan meja yang hancur, pantulan cahaya lampu memperlihatkan bayangan mereka berdua. Seperti dua monster yang baru saja lepas dari rantai takdirnya. Sementara Gatot masih mencoba memahami apa yang terjadi, di dalam benak Raka, kenangan masa lalu kembali muncul. Ia teringat masa kecilnya di sebuah desa terpencil, di mana seorang lelaki tua berjubah putih mengajarinya tentang ilmu kebal sejati. Kekebalan bukan tentang menahan rasa sakit, tapi tentang menguasai kekuatan yang mengalir di tubuhmu, suara gurunya bergema di pikirannya. Ia ingat malam-malam penuh latihan, ketika tubuhnya ditempa dengan pukulan bertubi-tubi, ketika ia belajar mengendalikan aliran tenaga di dalam tubuhnya. Namun ingat, Raka, sang guru pernah berpesan dengan nada serius, jangan pernah gunakan ilmu ini untuk keangkuhan. Jika kau menyalahgunakannya, tubuhmu sendiri yang akan binasa.
Di hadapan Raka, Gatot kini menggertakkan giginya. Ia menolak menerima kenyataan bahwa seseorang mampu menandinginya. "Jangan bercanda," teriaknya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan. Ia menerjang dengan tinju yang selama ini selalu ia andalkan untuk menghancurkan lawannya. Udara bergetar, lantai bergemuruh, dan benda-benda di sekitarnya berhamburan terkena hembusan tenaga dari pukulannya. Namun kali ini, Raka tidak menghindar. Ia mengangkat tangannya, lalu menangkap tinju Gatot dengan satu tangan. Detik itu juga, Gatot merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan hanya perlawanan, tetapi tekanan yang luar biasa dari tangan Raka. Raka menatapnya dalam-dalam. "Ilmu kebalmu berbeda dengan milikku," katanya dengan suara yang lebih tenang, tapi penuh ketegasan. "Kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Tapi aku..." Raka menggenggam lebih erat, membuat Gatot meringis. Aku mempelajari ilmu ini untuk melindungi yang lemah." Dalam sekejap, Raka memutar tangan Gatot dan menghantamkan satu pukulan ke dada lawannya. Gatot terhuyung ke belakang, terbatuk, lalu merasakan sesuatu yang membuatnya panik, nyeri di dadanya. Itu bukan sekadar rasa sakit biasa, melainkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia alami. Gatot menatap Raka dengan mata yang dipenuhi amarah dan ketakutan yang baru mulai ia sadari. Aku tak bisa kalah," gumamnya, tetapi suara itu lebih terdengar seperti meyakinkan dirinya sendiri. Raka hanya berdiri di tempatnya, tak mengatakan apa-apa lagi. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Pertempuran belum selesai, tetapi satu hal kini jelas baginya, Gatot bukanlah makhluk tak terkalahkan. Dan jika Gatot mendapatkan kekuatannya dengan cara yang salah, maka kekebalannya pasti punya batas, dan batas itu akan segera tiba. Hujan semakin deras, membasahi jalanan yang sunyi. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi wajah Gatot yang kini tampak berbeda. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan takut. Tangannya menggenggam dada, masih merasakan sakit akibat pukulan Raka sebelumnya. Tubuhnya yang selama ini tak pernah merasakan luka kini mulai menunjukkan kelemahan. Sementara itu, Raka berdiri tegap, matanya menatap tanpa belas kasihan. Bukan karena kebencian, tetapi karena ia tahu, Gatot adalah ancaman yang harus dihentikan. Dengan teriakan penuh amarah, Gatot kembali menyerang. Ia melompat ke udara, menurunkan tinjunya dengan kekuatan yang mampu meremukkan batu. Raka menghindar dengan gesit, tetapi pukulan itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar di lantai bengkel. Debu dan pecahan kayu beterbangan ke segala arah. Tanpa memberi kesempatan, Gatot kembali menyerang, kali ini dengan kecepatan yang lebih gila. Pukulan demi pukulan melesat, namun Raka tetap menghindar, membaca setiap gerakan dengan ketenangan yang luar biasa. Dalam satu momen, ia menangkap pergelangan tangan Gatot dan, dengan satu hentakan kuat, melempar tubuh besar itu keluar bengkel. Tubuh Gatot menghantam jalanan basah dengan keras, menciptakan suara gedebuk yang menggema di tengah hujan. Namun, meski kesakitan, ia segera bangkit, matanya menyala dengan amarah yang semakin membara. "Tak ada yang bisa melukaiku. Aku tak bisa dikalahkan," raungnya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang membuatnya panik, ketidakpastian. Jika ia benar-benar kebal, mengapa tubuhnya mulai merasakan nyeri? Gatot menggertakkan giginya. Ia menolak menerima kenyataan bahwa seseorang mampu mengimbanginya. Dalam pikirannya, ia harus tetap menjadi yang terkuat. Ia harus membuktikan bahwa Raka hanyalah bocah yang terlalu berani menantang nasibnya. Namun, Raka melihat sesuatu yang berbeda. Mata Gatot, yang dulu dipenuhi rasa percaya diri, kini menunjukkan keraguan. Dan Raka tahu, disitulah letak kelemahan sebenarnya. Ia berjalan mendekat, setiap langkahnya terdengar jelas di antara suara hujan. "Kekebalanmu tidak sempurna, Gatot," katanya pelan, tetapi cukup tajam untuk menusuk ke dalam sanubari lawannya. "Kau menggunakan kekuatanmu dengan cara yang salah."
Kau pikir tubuhmu tak bisa dihancurkan? Kau salah. Semua kekuatan ada batasnya. Kau hanya belum menyadari batasmu sendiri. Gatot terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menggeram keras, menolak percaya. Dengan sisa amarahnya, ia kembali menyerang. Namun, kali ini berbeda. Gerakannya lebih liar, tanpa perhitungan. Raka melihat celah itu, dan dalam satu gerakan cepat, ia menyelinap di belakang Gatot, menghantam tengkuknya dengan pukulan yang mengandung tenaga dalam. Gatot terhuyung, lututnya melemas, dan untuk pertama kalinya, ia jatuh berlutut. Hujan terus mengguyur tubuhnya yang bergetar, sementara Raka berdiri di hadapannya, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa puas. Ini baru awal, gumamnya. Dan aku akan memastikan kau tidak lagi menindas orang lain. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini belum selesai. Gatot masih berlutut di tengah derasnya hujan. Tangannya mencengkeram tanah yang basah, sementara tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selama ini, ia percaya bahwa dirinya tak terkalahkan, bahwa kulitnya sekeras baja dan tak ada yang bisa melukainya. Namun, malam ini, di bawah derasnya hujan, ia merasakan nyeri yang nyata. Pukulan Raka telah mengguncang sesuatu dalam tubuhnya. Dengan tatapan penuh kebingungan, ia mendongak, menatap pemuda di depannya yang masih berdiri tegap, tak sedikit pun menunjukkan tanda kelelahan. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya parau, setengah berbisik. Raka menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kau salah paham tentang ilmu kebalmu, Gatot," katanya dengan nada tenang. "Kekebalan bukan berarti tubuhmu tak bisa dihancurkan. Kekebalan sejati ada dalam penguasaan tenaga dalam, bukan sekadar ketahanan fisik." Raka mengambil napas dalam, mengingat kembali ajaran gurunya. Tubuh manusia bisa ditempa menjadi sekeras baja, tetapi jika energi di dalamnya tidak seimbang, maka pertahanan itu bisa runtuh kapan saja. Ia lalu menatap Gatot lebih dalam. "Dan aku bisa merasakan, tenaga dalammu mulai melemah." Mata Gatot membelalak, kata-kata Raka mengguncang pikirannya. Selama ini, ia merasa tak terkalahkan karena bertahun-tahun ia menggunakan ilmu kebal warisan gurunya tanpa memahami esensinya. Ia mengandalkan kekuatannya untuk menindas orang lain, menggunakan tubuhnya yang tak bisa dilukai sebagai alat untuk menanamkan ketakutan. Namun, ia tak pernah benar-benar belajar bagaimana mengendalikan kekuatan itu. Dan sekarang, di hadapan Raka, ia menyadari kebenaran yang menakutkan. Pertahanan yang selama ini ia banggakan ternyata memiliki batasnya. Raka berjalan mendekat, lalu berjongkok di depan Gatot yang masih gemetar. "Kau merasakan sakit sekarang, bukan? Itu karena selama ini kau hanya bergantung pada kekebalan fisikmu tanpa memperkuat tenaga dalammu." Ia menatap Gatot dengan sorot penuh keyakinan. "Dan aku telah menemukan titik lemahnya." Hening sejenak, Gatot menunduk, tinjunya mengepal, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena ketakutan akan kelemahannya sendiri. Namun, Raka masih memberinya pilihan. "Aku bisa menghancurkanmu sekarang," katanya dengan nada tegas. "Atau kau bisa memilih untuk berubah. Kekebalan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Jika kau terus berada di jalan ini, tubuhmu akan hancur oleh kekuatanmu sendiri." Gatot terdiam, pikirannya berkecamuk. Ia tahu Raka tidak berbohong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menghadapi lawan yang bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih memahami hakikat kekuatan itu sendiri. Dalam hatinya, ada dua pilihan, bertahan dalam keangkuhannya atau menerima kenyataan bahwa selama ini ia telah tersesat. Hujan terus mengguyur, membasahi dua pria yang pernah saling bertarung, tapi kini berdiri di persimpangan takdir. Malam ini bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi pertarungan jiwa. Dan jawaban Gatot akan menentukan apakah ia akan tetap menjadi monster, atau menemukan jalan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan terus mengguyur, membasahi tubuh Gatot yang masih berlutut di tanah. Napasnya berat, matanya kosong menatap aspal yang mulai tergenang air.
Kata-kata Raka masih bergema di kepalanya, mengguncang keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Apakah benar kekebalannya memiliki batas? Apakah selama ini ia hanya membohongi dirinya sendiri? Namun, di balik kebimbangan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, bayangan masa lalunya yang mulai kembali. Sejak kecil, Gatot hidup di jalanan, bertahan dengan cara yang kasar. Ia pernah menjadi anak kecil yang lemah, dipukuli oleh orang-orang yang lebih kuat, dihina, dan dianggap sampah oleh dunia. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seseorang guru yang mengajarkannya ilmu kebal. Seorang pria tua bertubuh kurus, dengan tatapan yang menyimpan kebijaksanaan dan keganasan sekaligus. "Tubuhmu bisa dibuat sekeras baja," kata gurunya waktu itu. "Tapi ingat, kekuatan bukan sekadar daging dan tulang. Jika hatimu rapuh, maka tubuhmu juga akan runtuh." Gatot mengabaikan nasihat itu. Ia hanya peduli pada satu hal, tak ingin menjadi lemah lagi. Maka, ia berlatih tanpa henti, mengubah dirinya menjadi pria yang tak bisa dihancurkan. Namun kini, di hadapan Raka, ia mulai sadar. Semua ketakutan yang dulu ia buang, semua luka yang ia coba tutupi dengan kekuatannya, ternyata masih ada di dalam dirinya. Raka tak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga membongkar dinding yang selama ini ia bangun. "Aku tak bisa kalah. Aku harus tetap kuat," gumamnya, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun tubuhnya tak lagi merespons seperti dulu. Pukulan Raka telah membuka celah dalam pertahanannya, dan semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas bahwa selama ini ia hanyalah manusia biasa yang takut menjadi lemah. Raka, yang berdiri di hadapannya, mengamati dengan sorot mata yang lebih lembut dari sebelumnya. "Kau takut, Gatot," katanya pelan. "Bukan takut padaku, tapi takut pada dirimu sendiri. Takut mengakui bahwa kau masih manusia, bahwa kau masih bisa terluka, bukan hanya fisik, tapi juga hatimu." Hujan terus turun, membasahi luka di tubuh Gatot, seolah ingin membersihkan semua kesalahan yang ia buat. Gatot memejamkan mata, menggertakkan gigi. Apa yang harus ia lakukan? Tetap menjadi monster yang semua orang takuti? Atau menerima kenyataan bahwa selama ini ia telah berjalan di jalan yang salah? Keheningan menyelimuti mereka, hanya terdengar suara air hujan yang menetes dari atap bengkel yang hancur. Gatot perlahan mengangkat kepalanya, menatap Raka dengan mata yang tak lagi penuh amarah, tetapi keraguan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya juga, ia ingin mencari jawaban yang benar. Namun, di kejauhan, dalam bayangan lorong-lorong gelap kota, seseorang memperhatikan mereka. Seseorang yang lebih berbahaya daripada Gatot sendiri. Pertarungan belum berakhir, ancaman yang lebih besar sedang mengintai. Dingin hujan semakin menusuk tulang, tetapi Gatot tetap berlutut di tanah. Pikirannya masih kacau, dihantui oleh kebenaran yang baru saja ia sadari, bahwa selama ini ia hanya bersembunyi di balik kekuatan palsu. Di hadapannya, Raka masih berdiri tegap, tak lagi dalam posisi bertarung, tetapi dalam diamnya ia menunggu. Menunggu keputusan Gatot. Namun, sebelum mulut Gatot bisa mengucapkan sepatah kata pun, suara langkah kaki terdengar dari kegelapan. Dari bayangan lorong yang sempit, sesosok pria muncul. Tubuhnya tinggi, kurus, tetapi auranya begitu mengerikan hingga udara di sekitar terasa lebih berat. Wajahnya tirus dengan mata tajam yang tampak seakan bisa menembus ke dalam jiwa seseorang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, tato naga hitam yang melingkar di lengannya terlihat jelas. Ia bukan orang sembarangan. Gatot langsung mengenali sosok itu, dan ketakutan yang baru saja ia temukan dalam dirinya kini semakin kuat. "Tidak mungkin," gumamnya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis, melangkah perlahan mendekati mereka. "Gatot, aku tak menyangka kau akan berakhir seperti ini," katanya dengan nada rendah, tetapi penuh tekanan. Raka memperhatikan dengan waspada, merasakan bahwa pria ini bukan orang biasa. "Siapa kau?" tanyanya tegas.
Pria itu menoleh ke arah Raka, matanya meneliti sosok pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Aku adalah orang yang memberikan kekuatan pada si kebal ini, katanya sambil melirik Gatot yang masih terpaku di tempatnya. Dan sepertinya, ia telah mengecewakanku. Gatot menelan ludah, tubuhnya terasa semakin berat. Pria ini bukan hanya sekadar mentor baginya di masa lalu, dia adalah orang yang membentuknya menjadi monster yang tak terkalahkan. Guru, akhirnya Gatot berbisik, suaranya terdengar seperti seorang anak kecil yang ketakutan. Raka tersentak, jadi inilah orang yang mengajarkan Gatot ilmu kebal. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Auranya lebih pekat, lebih gelap. Aku mendengar ada seseorang yang bisa melukai muridku, lanjutnya dengan nada tajam, menatap Raka dengan sorot mata penuh tantangan. Itu berarti kau bukan orang biasa, anak muda. Angin malam berembus lebih dingin, menciptakan ketegangan di antara mereka. Raka bisa merasakan sesuatu yang berbahaya dari pria ini, sesuatu yang jauh lebih kuat dari Gatot. Jika benar dia adalah orang yang mengajarkan ilmu kebal kepada Gatot, maka ilmunya pasti jauh lebih tinggi. Raka mengepalkan tangannya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, Gatot hanya bisa terdiam, hatinya dipenuhi ketakutan. Sosok yang paling ia takuti dalam hidupnya kini berdiri di hadapannya. Dan dalam hatinya, ia tahu, jika pria ini turun tangan, maka neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan terus mengguyur tanpa ampun, seakan langit pun merasakan ketegangan yang kini menyelimuti jalanan. Gatot masih berlutut, tatapannya kosong, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang merayapi jiwanya. Sosok di hadapannya bukan sekadar seorang guru, tapi juga bayangan kelam yang selalu menghantuinya. Lelaki bertato naga hitam itu adalah pria yang pernah mengangkatnya dari jurang kehancuran, tetapi juga orang yang menanamkan kejahatan di dalam dirinya. Ia dikenal dengan nama Ki Jagal, seorang pendekar sesat yang meyakini bahwa kekuatan sejati hanya milik mereka yang tak memiliki rasa takut dan belas kasihan. Raka menatap pria itu dengan penuh kewaspadaan. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari Ki Jagal, auranya lebih gelap, lebih menekan, seolah-olah ia adalah iblis yang berwujud manusia. Meski tubuhnya tampak kurus, setiap gerakannya mengalir dengan keanggunan seorang pembunuh yang telah menguasai seni bertarung hingga ke puncaknya. Kau yang melukai muridku. Suara Ki Jagal terdengar tenang, namun di balik ketenangan itu ada ancaman yang jelas. Menarik, sudah lama aku tak melihat seseorang yang bisa menembus ilmu kebal yang telah kutanamkan. Gatot ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia telah kalah bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam batinnya. Namun, tenggorokannya terasa kering. Ia tahu Ki Jagal tidak akan menerima alasan. Dalam ajarannya, hanya ada dua pilihan, menang atau mati. Ki Jagal berjalan mendekat, tatapannya kini tertuju pada Gatot. Aku kecewa padamu, katanya pelan, tetapi cukup menusuk. Aku memberimu ilmu untuk menjadi tak terkalahkan, bukan untuk berlutut seperti anjing ketakutan. Ia lalu mengangkat tangannya, dan dalam satu gerakan cepat, bang, sebuah tamparan keras menghantam wajah Gatot, membuatnya terhempas ke tanah. Raka mengepalkan tangannya. Cukup, serunya, melangkah maju. Ki Jagal hanya tersenyum tipis, lalu menatap pemuda itu dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwanya. Dan kau, aku penasaran, dari mana kau belajar ilmu itu? Tanyanya dengan nada datar. Raka tak menjawab, tetapi ia semakin waspada. Ia bisa merasakan bahwa pria ini bukan sekadar kuat, ia adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Gatot. Ki Jagal mengangkat satu alisnya, lalu menghela napas. Baiklah, jika kau ingin ikut campur, aku ingin melihat sendiri seberapa hebat kau sebenarnya. Dalam satu gerakan secepat kilat, Ki Jagal melesat ke arah Raka. Raka hampir tak sempat bereaksi, Ki Jagal jauh lebih cepat dari Gatot. Ia mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi begitu tangan mereka bertemu, sebuah getaran luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya.
Rasanya seperti dihantam oleh kekuatan yang bukan berasal dari manusia biasa. Raka terdorong beberapa langkah ke belakang, tubuhnya terasa bergetar. Mata Ki Jagal berbinar, penuh rasa ingin tahu yang menyeramkan. "Bagus," katanya pelan, sambil menggerakkan lehernya ke kiri dan kanan, seolah bersiap untuk sesuatu yang lebih serius. Pertarungan sejati baru saja dimulai.